ini jatuhnya bimbingannya bertiga apa sendiri-sendiri gitu, Bu? Ya, kalian kelompok ya? Iya. Ya, langsung aja siapa duluan yang mau bertanya. Gak usah ini, santai-santai aja. Oh, boleh, Bu. Hmm. Jadi gini, Bu. Hmm. Kan sempro saya kemarin kan ini tentang sentimen analisis, Bu. Yang dari Twitter itu. Nah, kan waktu sempro itu Ibu sempat bilang untuk bahasa Jawa tetap digunakan ya, Bu ya? Kan dia di datanya ini ada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Waktu itu saya tanya, Bu, apakah bahasa Jawa ini perlu dihapus? Ibu bilang tidak perlu. Cuman setelah saya cek, kan ada beberapa, Bu, emang algoritma yang bisa menangkap untuk bahasa Jawa. Cuman kalau contohnya satu orang, kalau kemarin saya lihat kan dari Alvaris itu yang udah TA, Bu, itu dia kan pakai algoritmanya 3 satu orang. Kalau saya bertiga, berarti saya butuh 9 algoritma kan, Bu. Nah itu untuk 9 algoritma itu nggak ada, Bu, untuk bahasa Jawanya semua gitu. Misalnya ada 3 doang algoritma yang bisa buat bahasa Jawanya gitu. Terus yang 6-nya berarti nggak bisa kan, Bu, gitu. Itu gimana ya, Bu, berarti? Oke, sebentar. Ilza itu satu kelompoknya siapa Sama lagi? Kevin sama Maesa, Bu. Maesa, Kevin. Rancang bangun sistem crawling, preprocessing, perancangan UX, website anotasi, tweet Joko Widodo. Mahesa itu sama, Kevin sama. Aplikasi udah jadi ya? Aplikasinya udah, Bu, untuk labeling. Jadi kan kemarin ada datanya 60.000, Bu. Yang dipakai buat sempro itu untuk labelingnya cuma 10.000. Kenapa? Waktu itu karena kita manual juga kan, Bu, jadi nggak sempat waktunya gitu. Kalau 60.000 datanya kita benar-benar labeling. Maka dari itu kita kan dari 10.000 data ini kita pengen jadiin acuan gitu, Bu, buat semi manual, semi otomatis. Jadi 10.000 data ini dijadiin data training gitu buat nge-labeling 60.000 ini menggunakan AI tadi, Bu, kalau nggak salah. Loh, kamu labelingnya manual apa? Yang 10.000 itu manual, Bu, pertama yang di Sempro. Cuman Tapi kalau 60.000 data kita labeling semuanya agak sedikit lama, Bu, memakan waktu banget gitu. oke, kamu data Joko Widodo ya. Iya. Keywordnya apa kemarin? Dia bukan keyword, Bu. Dia jadi satu postingan Jokowi kita ambil itu 100 data sampai 150 data komennya, Bu. Per satu postingan. Oh, oke, ke Nah, dalam. kemarin itu ambil itu 500 postingan, Bu. Oke, sebentar. Berarti sebentar. Kamu bertiga ya. Mahesa, Kevin, dan Ilza. Oke. Sekarang data ada sebenarnya 60.000 ya kan? Iya. Dari 500 komen diambil masing-masing 100 komen. 500 posting ya. Dari 500 postingan diambil datanya 100 sampai 150, Bu. Oh ya, 100 sampai 150 dari Twitternya Jokowi. Jokowi. Oke. Dari kapan ke kapan? Aduh, sebentar, Bu, saya cek lupa saya. 2024, 2025 tahunnya? Dari Oktober 2025 sampai Maret 2024, Bu, kalau nggak salah. 24, 25 kebalik gimana? Dari 2002 Maret 2024 sampai Oktober, Bu, 2025. Kenapa nggak setahun sih? Tanggung-tanggung gitu bulannya? Kemarin Ibu bilang 500 post, jadi saya genepin 500 gitu. Oh, jadi dibatasinya dari jumlah. Iya, dari 500 itu. Oke. Sekarang datanya sudah terkumpul. Itu udah bersih, udah dibersih. Bersihnya 48 ribuan, Bu. 46.000. Itu yang hilang kenapa? Yang hilang pertama duplikat, karena kayak kan saya ngilangin emot, simbol, angka, semacamnya pokoknya dibersihin lah, Bu. Yang missing value ada yang duplikat, jadi dihapus. Saya kan waktu kemarin sempro sama Pak siapa namanya? Pak Ilham. Yang siapa?
Pak Ilham. Pak Ilham itu diberi sebuah masukan Bu, katanya ini dibuatin bank kata. Jadi saya pakai bank kata. Pertama itu bank katanya buat kayak slang-slang word gitu Bu, yang typo atau bahasa-bahasa kekinian yang nggak ada artinya saya artiin. Situ bahasa Jawa, karena bahasa Jawa ini minim kan kemarin, jadi saya juga artiin ke Indonesia Bu gitu. Saya bacain satu-satu, saya minta translatein di ChatGPT buat ke bahasa Indonesia. Jadi saya buatin lagi bank katanya bahasa Jawa Bu. Oke, sebentar. Terus yang kayak Jokowi itu kan kadang kayak Jok, Pak D, itu saya artiin juga Bu jadi Jokowi. Tapi data mentah masih ada ya? Data mentah masih ada Bu. Aplikasinya, aplikasi apa yang kalian bikin kemarin, aplikasi labeling? Iya, aplikasi labeling buat data kita Bu, yang 10.000 itu. Udah di hosting atau masih lokal? Udah di hosting Bu kemarin. Udah dibuka juga sama Pak Ilhamnya. Dan sudah oke ya? Sudah Bu. Untuk web itu tidak ada masalah katanya Pak Ilham. Oke. Oke, kemarin Pak Ilham masukannya apa aja? Waktu itu kalau yang bagian saya itu ada ini Bu, di datanya pertama kayak ada pangkat gitu Bu, biasanya kan kayak sama-sama. Nah ini menggunakan pangkat, waktu itu saya masih belum, itu kecolongan satu, sama suruh buatin bank kata Bu untuk bagian saya. Ada emoticon nggak? Ada Bu, tapi dihapus. Soalnya waktu itu saya udah pernah coba, itu agak sulit Bu untuk mengekspresikan, soalnya emoticon itu cuma ada library-nya bahasa Inggris doang Bu. Oke, kamu lagi depan laptop nggak? Iya Bu. Oke, coba buka ChatGPT. Iya. Kamu share screen. Boleh Bu, boleh Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Oke ya, buka ChatGPT ya. Saya mahasiswa teknik informatika. Mahasiswa S1 teknik informatika. Sedang mengerjakan skripsi. Keyboardnya berisik. Maaf Bu. Saya punya dataset dari Twitter Pak Jokowi. Dari 500 posting Pak Jokowi, diambil 100 sampai 150 komen yang masuk. Oke. Berikan ide penelitian skripsi yang terkait bidang ilmu AI atau NLP. Bentar. Tuh, ada judul contoh analisis sentimen komputer Twitter pada posting Jokowi menggunakan algoritma SVM InnoBird. Perbandingan metode machine learning 2 tuh. Bawah, klasifikasi emoji udah jelas nggak bisa karena nggak ada. Nggak ada library-nya Bu. Ya, 3 bawah, deteksi ujaran kebencian tuh, hate speech atau toxic comment. Tuh, bisa pakai, ada 3 tuh kelasnya. Ada 2, bisa toxic, non-toxic, atau hate speech, ofensif atau normal. Judul contoh tuh ada tuh. Deteksi ujaran kebencian pada komentar. Terus 4, analisis topik komentar masyarakat terhadap postingan Pak Jokowi. Itu metodenya ada LDA, bertopik, sama clustering, berbasis embedding BERT. Hasilnya bisa tuh ada 5 tuh kelasnya topik. Itu topik modeling tuh yang nomor 4 tuh.
Yang ini Bu ya? Udah tuh banyak tuh. Judulnya bisa tuh pemodelan topik komentar Twitter. 5. Aspek B sentiment analysis pada komentar Twitter. Ini lebih ke kebijakan, bisa juga nih. Bisa nih nomor 5. Tuh, aspek B sentiment analysis tuh, keren tuh yang nomor 5 tuh. Terus 6. Perbandingan performa pre-processing ringan dan processing oke, tanpa stemming dengan stemming dengan, nah itu juga 6 oke tuh. 7. Perbandingan model tradisional machine learning dan transform untuk komentar Twitter. Perbandingannya pakai 3 ini, WordFact, Endobot, TF-IDF. Contohnya tuh. 8. Deteksi bot ini kita komentar ini juga boleh tuh. Tuh, tapi spam kira-kira banyak nggak sih? Enggak kayaknya ya. Enggak terlalu sih Bu, kalau dari 60.000 mungkin 1.000-an ada. Oke, nggak usah terlalu sedikit. 9. Analisis stance itu postingan Jokowi mendukung menolak netral. Nah itu juga boleh tuh. Nomor 9 tuh. 10. Sistem otomatis pelabelan komentar Twitter tervalidasi. Oke, rekomendasi topik. Nah, coba ke bawah rekomendasi topik yang disarankan, bawah banget. Topik 2, 3, mana lagi tuh? Bawah. 2, 3 tuh. Udah deh tuh, tinggal pilih dah. 60.000-nya dipakai semua, nggak ada yang Berarti dibuang. algoritmanya nggak harus pakai pakai transformer. Siapa bilang harus? Ya waktu itu kan saya pikir karena ini untuk sentiment analysis, karena itu cocok gitu kan Bu, Enggak lah, menggunakan belum kayak tentu. contoh bird gitu kan. Emang ini algoritma yang dibutuhkan buat sentimen gitu Bu. Enggak hanya bird, ada masih banyak Berarti lagi. maksudnya kayak pakai yang kayak SVM itu berarti boleh Bu sebenarnya. Ya itu tadi, makanya tergantung datanya kan. Ya itu tadi tuh ada pilihannya di situ, nggak ada yang Oh SVM. berarti boleh gitu. Boleh lah, why not? Siapa yang larang? Ya nggak tahu Bu, saya pikir karena ini karena transformer baru mungkin itu yang cocok digunain kan. Jadi Tidak, bird dikulik. itu untuk semua, SVM itu untuk semua tergantung database-nya. Oh baik Bu. Silakan itu dari 10 itu dipilih mana yang mana, Ilham yang Ilza yang mana. Berarti kan kemarin kan itu kan proses labelingnya kan kayak netral, positif, negatif, itu berarti udah nggak perlu Bu, sekarang sesuai sama yang di sini aja. Ya. Berarti labelingnya manual sendiri-sendiri lagi dong Bu? Sekarang itu sudah tidak ada orang labeling manual, pakai sistem, pakai mesin. Cari nanti di internet labeling dengan cara menggunakan Python dah, coba nanti pasti ada tuh keluar. Baik Bu. Jadi orang nggak ada lagi sekarang yang labelingnya manual, semuanya udah pakai sistem kecuali memang dibutuhkan kan. Sekarang kita nggak perlu lagi labeling manual. Iya. Nah, nggak usah pakai manual labelingnya, semua dipakai datanya. Nggak usah dibuang-buang, 60.000 kecuali yang duplikat ya. Duplikat memang harus dihapus. Sisa data bersih dari 60.000 itu 46.000-an loh Bu. Nah, pakai semuanya. Tiga-tiganya kalian masing-masing pakai 63. Tapi kan ini kan bahasa Jawanya masih kayak ada beberapa gitu Bu. Usah peduli mau bahasa Jawa, Bali, Medan, Berarti nggak perlu di Indoin dulu gitu Bu? nggak usah. Semua datanya murni aja. Nggak Oh usah berarti yang kemarin Bang Kata Jawa itu yang udah saya ini berarti gimana Bu? nggak usah. Nggak usah juga? Nggak usah. Pakai data yang mentah. Walaupun berarti algoritmanya nggak ngerti bahasa Jawa. Siapa bilang nggak ngerti? Siapa yang bilang nggak ngerti? Jangan misalnya Bu kayak Indobert tweet. Nah itu kalau yang saya baca kemarin itu. Dapat itu dihajar sama dia, mau bahasa Mongol, mau bahasa Cina Ya dihajar. kalau SVM kan belum tentu bisa Bu. Nggak usah pakai SVM, siapa suruh pakai SVM? Ya kan, ini kan kalau tadi kan kita lihat nih ada yang penggunaan pakai SVM. Iya, enggak Di atas usah, kan. enggak apa. Nanti kan kita ada, jadi gini, Ilza, Gimana Bu? kalaupun kamu pakai SVM, kita lihat akurasinya, oh rendah, karena apa? Oh ternyata karena bahasanya campur. Oh, baik Bu, baik Bu. Jangan banyak ketakutan di depan, laksanakan aja dulu. Oke, baik Bu, baik, baik. Jangan banyak, oh takut ini nanti, takut ini, kata orang begini, kata orang gini. Enggak. Yang namanya kita penelitian tuh lakukan dulu, oh ketemu rendah nih akurasinya, fine, ganti yang lain, gitu. Terus kalaupun rendah kenapa? Oh karena campur, bahasa Indonesianya banyak, dihitung lah tuh bahasa Jawanya berapa, bahasa Mongolnya berapa, bahasa Bali berapa. Oh ini karena terlalu campur, ada bahasa Jawanya 75%, makanya akurasinya rendah. Udah selesai tuh penelitian. Gitu.
Berarti nggak perlu bank kata yang kayak dibilang Pak Ilham itu dong, Bu? Nggak usah. Baik, Bu. Nggak usah. Itu kan untuk ilmu pengetahuan kalian. Nanti kalau di dunia kerja nih, oh kamu pakai bank data ya karena saya semuanya bahasa Indonesia. Ah, baru deh tuh ilmunya tuh di situ. Makanya kemarin dipaksa tuh pakai bank data. Oh, baik, Bu, baik. Itu karena misalnya gini, nanti di dunia kerja nih kamu tolong ya sentiment analysis semuanya bahasa Indonesia 2. Nah, itu doang pakai pakai bank data nih gitu. Baik, Bu. Nah, ada lagi pertanyaan. Dari saya sih sudah cukup, Bu, ya. Nah, nanti kalian bertiga diskusinya tuh mana yang paling tepat, Maheza sama Ihsan sama Kevin. Pilihlah tuh. Kalau rekomendasi saya tadi, nanti kamu yang dari 10 tadi coba nanti di kopas ke Word, Ilza. Iya. Nanti coba dipilih nanti mana yang paling bagus tuh. Atau nanti kamu ketikkan lagi nanti di situ pilihkan 5 yang terbaik untuk perkembangan ilmu NLP saat ini atau misalnya tapi dengan data yang sama. Iya. Data setnya sama persis. Kemudian pre-processing juga nanti Berarti sama. data, maksudnya saya kasih ke mereka juga data yang udah bersih, yang udah pre-processing itu, Bu? Apa Iya. mereka lagi dari data mentah? Satu aja yang udah bersih. Cuman nanti kan prosesnya mesti kalian tulis tuh di laporan instruksi. Iya. Bahwa data 60.000, kemudian duplikat dihapus, tinggal 43.000. Itu laporannya ditulis. Oh, baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, Iza. Terima kasih banyak, Bu. Kevin sama Maesa ada pertanyaan enggak? Sudah tersampaikan. Kalau saya lihat dari 10 judul yang diberikan itu tadi semuanya possible dan semuanya oke tuh. Oke, Bu. Topik modeling itu juga keren tuh. Tadi kan ada topik modeling nomor 9 kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Izin Bu, boleh saya boleh berikutnya, Bu?